Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya, sukacitanya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang dalam kesesakan berseru kepada Tuhan. Kesesakan berbicara tentang berbagai bentuk kesukaran yang kita hadapi ketika kita menjalani kehidupan kita ini. Tidak peduli apakah kita percaya Tuhan Yesus atau tidak percaya Tuhan Yesus, semua orang akan berhadapan dengan berbagai kesukaran dalam kehidupan. Karena berbagai kesukaran adalah bentuk dari kehidupan yang kita jalani. Berbagai kesesakan atau kesukaran yang kita hadapi bisa saja kesukaran yang berhubungan dengan kebutuhan dalam keluarga atau rumah tangga kita, kesukaran atau kesesakan yang berhubungan dengan usaha atau pekerjaan kita, atau yang berhubungan dengan sekolah atau perkuliahan kita, atau yang berhubungan dengan perekonomian kita, atau berhubungan dengan kesehatan tubuh kita, dan berbagai bentuk kesukaran lainnya. Terkadang kita bisa saja diperhadapkan dengan kesukaran yang sama atau kesesakan yang sama dengan saudara-saudara yang lain. Tetapi ada juga yang diperhadapkan dengan kesukaran atau kesesakan yang berbeda-beda. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesesakan, baik itu diperhadapkan dengan kesesakan yang berupa bersama kesesakannya, kesukarannya, maupun yang berbeda-beda kesesakan atau kesukarannya. Jadi kita pasti pada saat itu kita membutuhkan yang namanya berusaha mencari bagaimana jalan keluar dari berbagai kesesakan yang kita hadapi tersebut. Jadi Daud menjadi contoh bagi kita pada pagi hari ini, bagi kita bagaimana seharusnya kita mencari jalan keluar dari kesesakan yang kita hadapi, mencari jalan keluar dari kesukaran yang kita hadapi. Daud menjadi contoh bagi kita bagaimana cara keluar dari berbagai kesesakan atau kesukaran tersebut. Jadi jalan keluar yang dicari Daud adalah Daud berseru kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dikatakan di dalam 2 Samuel 22 ayat 7a tadi dikatakan begini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Jadi ketika Daud mengalami berbagai kesesakan dan kesukaran dalam kehidupannya, itulah yang dia lakukan, itulah yang dia kerjakan, itulah yang dia usahakan. Dia mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Daud ketika ia berhadapan dengan berbagai kesesakan dan kesukaran dalam kehidupannya. Jadi berseru kepada Tuhan berarti kita memanggil atau menarik perhatian Tuhan dengan suara nyaring. Jadi bagi Tuhan, Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Sebagai orang tua, tentu orang tua yang baik, orang tua yang benar, dia senang ketika mendengar suara dari anak-anaknya. Apalagi suara itu merupakan teriak minta tolong kepada orang tuanya. Dan anak yang baik, anak yang benar adalah dia dalam kesusahan, dalam kesesakan, dia pun datang. Dia tahu kemana dia pergi untuk berseru, kemana dia pergi untuk berteriak minta tolong. Dan dia datang tentunya kepada orang tuanya, papanya atau mamanya. Dan kita sebagai orang percaya adalah anak-anak di dalam Tuhan. Dan kita sebagai
anak, biarlah kita dalam kesesakan, dalam kesukaran kita belajar sama seperti Daud. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan. Karena apa? Karena telinga Tuhan dikatakan dia senang mendengar teriak mereka yang minta tolong kepadanya, anak-anaknya yang minta tolong kepadanya. Jadi mengapa Daud berseru kepada Tuhan ketika ia berhadapan dengan berbagai kesesakan atau kesukaran dalam kehidupannya? Mengapa ia berseru kepada Tuhan? Karena ketika dia berseru kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan mendengar seruannya. Ini yang luar biasa. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang benar, mari kita belajar dalam kesesakan, dalam kesukaran kita seperti Daud. Berserulah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telinganya mendengarkan anak-anaknya yang berteriak minta tolong kepadanya. Karena itulah yang dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 7b dikatakan, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Jadi Daud mengetahui bahwa Tuhan pasti mendengar ketika ia berteriak meminta tolong kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam kesukarannya. Daud mengetahui bahwa telinga Tuhan sangat tertarik kepada anak-anaknya yang minta tolong, yang berseru kepadanya. Daud mengetahui bahwa dengan meminta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang, bagi setiap anak-anak yang berseru kepadanya, berteriak kepadanya untuk memberikan kepada mereka, dikatakan tadi, kekuatan supaya dapat keluar dari setiap masalah dan pergumulan, persoalan yang menyesakkan kehidupannya, yang mendatangkan kesukaran dalam kehidupannya. Jadi ia pasti setiap kali ia dalam kesukaran, dalam kesesakan, ia pasti berteriak minta tolong. Dia tahu kemana dia harus berseru, kemana dia harus meminta, yaitu kepada Tuhanlah dia berseru. Jadi dia tahu bahwa Tuhan pasti mendengar teriaknya. Tuhan senang dengan teriak orang-orang yang minta tolong kepadanya, dan Tuhan akan memberikan kekuatan, kelepasan, pembebasan kepada orang-orang yang minta tolong kepadanya. Itulah yang dilakukan oleh Daud, sehingga Daud dengan pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya, yang memberikan kepadanya kemampuan yang daripada Tuhan, maka dia lepas dari berbagai kesesakan yang dihadapi dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk berseru kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesesakan atau kesukaran dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu, kita percaya telinga Tuhan sangat tertarik, sangat terfokus, sangat terarah, berpusat kepada anak-anaknya, yaitu kita yang minta tolong kepada Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Jadi minta tolonglah kepadanya, berserulah kepadanya, berteriaklah kepadanya. Karena apa? Dia sangat menanti teriakan kita, dia sangat menanti seruan kita. Itu menarik perhatian baginya, sehingga apa yang terjadi ketika dia mendengar seruan kita, teriak kita, apa yang terjadi? Dia tolong kita dengan apa? Dengan memberikan kekuatan kepada kita dan jalan keluar kepada kita, sehingga kita bisa melalui setiap kesesakan atau kesukaran yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Jadi datanglah kepada Tuhan Yesus, berserulah kepadanya, minta pertolongan kepadanya ketika kita ada dalam kesesakan dan kesukaran. Percayalah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar, sehingga kita bisa lewat dari setiap masalah, pergumulan, persoalan yang mendatangkan kesesakan dan kesukaran bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu kami lakukan bersama, karena kami tahu dengan melakukan firman-Mu, kami tahu dalam kesesakan kami berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, jalan keluar kepada kami untuk menolong kami, sehingga kami dapat melalui semua kesesakan kesukaran yang kami hadapi dalam hidup kami, baik itu kesesakan kesukaran yang ada dalam rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, sekolah perkuliahan, bahkan berhubungan dengan perekonomian, kesehatan tubuh kami, dan hal-hal lainnya yang membuat kami dalam keadaan terdesak dalam kesukaran. Kami percaya ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan menanti seruan kami, dan Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan luputkan kami melewati setiap masalah pergumulan yang mendatangkan kesesakan, kesukaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa menjadikan Kau sebagai tempat kami berseru Tuhan, untuk meneriakkan
setiap masalah pergumulan persoalan kami, sehingga kami mendapat pertolongan dalam Engkau yang berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga saat ini berdoa buat bangsa negara kami Indonesia dengan segala pergumulan persoalannya. Kami sungguh yakin pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden maupun menteri-menteri yang ada, semua jajaran yang dipercaya, Tuhan beri mereka kemampuan sehingga mereka, Tuhan Yesus, mampu Tuhan membawa bangsa ini keluar dari situasi ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan keagamaan boleh tercipta dengan baik. Berkati juga anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, jadikan mereka menjadi terang, menjadi garam, menjadi berdampak, berpengaruh di tengah bangsa ini untuk kemuliaan nama Engkau. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Penteli. Amin. Sepanjang hari ini biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan memberkati kami semua juga yang mendengarkan renungan hari ini. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.